Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita coba melihat ya dan kembali menonjolkan sisi yang memang seharusnya menjadi basis kita di dalam melihat apapun. Kalau tidak, maka suasana hati kita, pikiran kita itu akan menjadi ya seperti daun di sebuah padang rerumputan yang ditiup angin, dia akan bergerak ke sana kemari tanpa irama, tanpa ritme, apalagi visi dan sebuah tujuan. Nah, orang Islam itu punya cara untuk bagaimana hidup dan memaknai kehidupan itu. Sebenarnya, kalau kita semakin intens interaksi dengan Al-Quran, maka kita akan semakin mantap dengan cara berpikir yang menghadirkan ketenangan, cara berpikir yang menghadirkan progresivitas, baik dalam konteks intelektual itu sendiri maupun dalam konteks kemaslahatan bersama. Seorang muslim yang dia beriman dari ritual hingga intelektual dalam bahasa Gus Hamid pada bukunya Minhaj itu, pasti dia akan menjadi seorang pionir, pelopor di dalam pemikiran, gagasan, bahkan sampai pada tindakan langsung di dalam kehidupan. Kalau kita lihat dalam konteks ini misalnya, sosok Ustadz Abdillah Said adalah orang yang melihat ya, sejarah Nabi sebagai sebuah metodologi untuk membangun kerangka berpikir sebagai muslim pada saat yang sama dalam kehidupan sehari-hari, real, nyata, bergerak, memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan umat. Oleh karena itu, kaum muda di Hidayatullah itu senantiasa punya orientasi bagaimana mampu ya memahami Islam secara intelektual, bukan dalam rangka untuk menjadi orang yang pemikirannya memukau, tapi untuk mendrive ya setiap perbuatannya dengan basis-basis argumen ilahiyah. Dan itulah yang selama ini dicontohkan. Ketika seseorang cara berpikirnya adalah Islam, maka dia akan memiliki ketenangan dan kemampuan merespon keadaan apapun itu secara memadai. Contoh misalnya, dalam konteks kekinian saat wabah terjadi, ketika banyak ahli ataupun akademisi membuat tulisan-tulisan mungkin tidak pro dengan kebijakan yang ditetapkan atau sangat pro atau berada di tengah-tengah ya, bagi orang yang berpikir secara Qurani ya, maka dia akan melihat pada aspek-aspek yang secara langsung dia bisa berguna apa dalam kehidupan ini. Karena nilai ya, atau bobot seorang manusia di hadapan Allah adalah ahsanu amala. Maka dalam situasi apapun, orang yang berpikir secara Qurani akan berpikir langkah apa atau perbuatan apa yang harus disiapkan sehingga bisa menjadi orang terbaik. Ini yang sangat menarik. Nah, sayangnya ini tidak banyak dimiliki oleh orang Islam sendiri. Sehingga dalam situasi seperti ini masih sempat-sempatnya itu berpikir tentang keuntungan pribadi lewat macam-macam kebijakan dan seterusnya. Dan itu ironisnya dilakukan oleh generasi muda yang katakannya sangat dekat dengan pemimpin bangsa itu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, pada saat yang lain, cara berpikir yang Islami dan Quran ini akan menjauhkan kita dari ya ketertarikan untuk berpikir secara sektoral. Berpikir sektoral itu artinya mementingkan satu sisi, mengabaikan yang lain. Kalimat misalnya, masih 500 kok yang mati atau meninggal dunia, bandingkan dengan yang hidup atau total jumlah rakyat Indonesia yang 270 juta. Tidak ada apa-apanya. Kalimat seperti ini sangat sektoral dari sisi statistik dan pandangan ekonomi. Tapi dalam pandangan misalnya nilai, moral, ya, kemudian etika, jelas ini kalimat yang sangat tidak menarik. Selain tidak benar, ya, sudah tidak menarik, tidak benar lagi.
Kalau dilihat angkanya jelas tidak ada artinya. Tapi kalau dilihat siapa dari 500 itu, ternyata ada guru besar, tenaga medis, dokter. Artinya komposisi dari 500 itu, angka 500 itu bukan sesuatu yang atau orang yang biasa-biasa saja. Dengan demikian berarti ya, kalau seseorang memiliki kemampuan berpikir secara Qurani, dia akan berpikir secara universal. Sehingga bahasa-bahasa yang disampaikan kepada publik atau kepada orang lain bukanlah bahasa yang apa istilahnya, memberikan lampu hijau untuk orang protes atau tidak puas, bahkan lebih jauh dari itu. Nah, selanjutnya apa langkah yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Pertama, karena memang juga situasinya lockdown atau PSBB lah kita pakai istilah itu, maka interaksi kita dengan Al-Quran itu harus ditingkatkan. Ini adalah metode dan budaya yang dilakukan oleh kaum muda pada saat Nabi berdakwah di periode Mekah. Ya, kaum mudanya ketika itu betul-betul mendalami wahyu, kemudian menginternalisasikan di dalam dirinya, sehingga mindsetnya, perilakunya itu memang ditempa sesuai dengan ritme ataupun kehendak ilahi itu sendiri lewat Al-Quran. Kalau ini dilakukan hari ini, maka pada satu dekade yang akan datang, ya, narasi publik kita, media massa dan media sosial itu akan berubah. Artinya, kalau kita mau berpikir strategis, jangan habiskan tenaga, energi, dan waktu kita untuk berkomentar pada situasi hari ini. Yang andai pun kita komentari atau tidak, ya faktanya pasti begitu, dan pasti caranya begitu. Lebih baik kita siapkan diri, ya, tempa diri, pada saat yang sama, siapkan masa depan yang lebih baik. Kapan itu bisa diwujudkan? Kalau menurut Quran, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari sekarang kita harus berubah. Apa yang pertama harus diubah? Cara berpikir kita. Apa yang pertama harus diubah? Bacaan kita. Dari sekedar bacaan ringan tanpa tujuan menjadi sebuah bacaan yang benar dan jelas tujuannya. Dan ayat demi ayat dari Al-Quran itu mau dipandang dari background pemikiran, akademisi, ataupun kajian, semua akan memberikan pencerahan yang jelas dan langsung. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang berbahagia, kalau ditanya apa yang harus hari ini dilakukan kaum muda, memperbanyak frekuensi berinteraksi dengan Al-Quran adalah solusi untuk mengubah wajah Indonesia di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.